الهجرة رحلة هادينا فأشربت معنى ضمير الشان فأعربت في الحان بالألحان. Di kajian mendalam ini kita akan mengkaji 3 poin ya. Pertama, mendalami makna usyriba. Yang kedua, mendalami makna dhamir sya'ni. Kemudian mendalami maksud kata a'rabat fil hani bil alhani. Oke, kita mulai dari pendalaman makna fa'usyribat. Oke. Usyribat itu dari kata asyrobah. Maknanya adalah mencampuri hingga meresap. Misalnya orang Arab itu punya kalimat bayadun musyrabun bihumratin. Ya, itu maknanya adalah warna putih itu dicampuri warna merah. Yakni warna putih telah bercampur dan bersatu dengan warna merah. Jadi kandungan makna asyrobah itu mencampuri hingga meresap sampai bersatu betul. Nah, dari sini para ulama itu menyebut karakteristik dari makna asyrobah itu ada 3 unsur. Pertama mengandung makna dukhul, masuk ya. Kemudian makna mukhalatah, bercampur, dan syiddatul mulazamah. Jadi melekat yang amat sangat tanpa bisa dipisahkan lagi. Jadi ketika hati seorang hamba yang saleh itu telah kena usyribat, makna kalimat tauhid, berarti makna kalimat tauhid tersebut telah masuk ke dalam hati, bercampur dengannya, dan sangat melekat sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Nah, dalam konteks iman, interaksi makna kalimat tauhid yang seperti ini akan menimbulkan cinta kepada Allah. Ya. Oke, kita berpindah ke topik berikutnya, yakni dhamir sya'ni. Jadi dhamir sya'ni dalam bait ini sudah saya terangkan asalnya adalah dhamirus sya'ni. Itu sudah menjadi istilah nahwu. Yang dimaksud dengan dhamir sya'ni itu adalah dhamir yang tidak merujuk kemana-mana, tetapi merujuk ke kata sya'nun yang ada secara perkiraan. Nah, makna sya'nun sendiri adalah urusan. Biasanya dhamir sya'ni itu dipakai untuk menunjukkan agungnya sesuatu. Misalnya ayat yang terkenal, Qul huwallahu ahad. Nah, perhatikan kata huwa dalam ayat tersebut. Dhamir huwa dalam ayat tersebut itu tidak merujuk kemana-mana, tapi merujuk ke kata sya'nun yang ada secara perkiraan. Ya, seakan-akan dikatakan Qul asy-sya'nu Allahu ahad, seakan-akan begitu ya. Jadi terjemahannya, katakanlah urusannya, perkaranya, masalahnya, kisahnya, ceritanya, kondisinya, atau kasusnya, atau terjemahan apapun yang menunjukkan makna besar, agung, dan penting. Setelah itu kemudian baru disampaikan informasinya, Allah itu adalah Esa. Ya, jadi ada penekanan unsur pengagungan terhadap informasi bahwa Allah itu Esa ketika seseorang memakai dhamir sya'ni. Nah, dalam bait di atas, dhamir sya'ni yang dimaksud adalah dhamir sya'ni yang ada dalam Al-Quran, yakni ayat fa'lam annahu la ilaha illallah di surat Muhammad ayat 9. Jadi perkiraannya adalah fa'lam anna sya'na la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya urusannya yang penting ini adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Kira-kira begitu ya. Dengan kata lain, dhamir sya'ni yang dimaksud dalam bait ini adalah kalimat tauhid. Karena di surah Al-Muhammad ayat 19 ini memang menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu yang dimaksud adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah. Ya, dengan demikian, makna dhamir sya'ni adalah makna kandungan kalimat tauhid yang mengajarkan tekad untuk menjadi hamba Allah sejati, yang hidup atas dasar nikmat Allah, hidup karena Allah, dan berjuang untuk mendapatkan ridha Allah. Nah, jika dihubungkan dengan bait sebelumnya, maka kelemahan memahami seluruh keagungan Allah itu justru semestinya memunculkan cinta yang dahsyat. Karena kebaikan Allah yang tidak ada batas, keindahan yang tak terlukiskan, dan keagungan yang tak terjangkau itu membuat kita jadi semakin kagum, semakin merasa takjub dengan kehebatan Allah itu, sehingga muncullah kecintaan yang luar biasa setelah memahami ilmu yang semacam ini. Ya.
Nah, sekarang kita pindah ke pembahasan ketiga. Apa sebenarnya makna dari fa'arabat fil hani bil alhani? Nah, ini makna dari kalimat ini adalah sebagai konsekuensi dari orang yang diberi anugerah oleh ilmu Allah, maka ketika ilmu tauhid sudah meresap pada hatinya, lalu timbul cinta yang dahsyat kepada Allah, maka tidak tahanlah dia untuk mendakwahkannya. Dia menjadi dai, penyeru dalam kebaikan, mengajak manusia ke jalan Allah, dan berdakwah supaya semuanya mau menyembah Allah semata, tiada sekutu baginya. Ketika dakwah mengajak kepada Allah ini bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi, orang-orang yang sama-sama tawaduknya, orang-orang yang benar-benar ingin mencari kebenaran, orang-orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, orang-orang yang bisa mengendalikan cintanya pada dunia, maka terasalah kenikmatan yang luar biasa. Walaupun pembicaraan tentang tauhid dan ma'rifatullah itu sejenis kenikmatan intelektual, tapi bagi orang yang sudah merasakannya pasti akan mengakui kelezatannya memang luar biasa. Nah, karena itulah Al-Imriti dalam bait ini menyerupakan majelis ilmu itu seperti kedai minuman keras, yang mana orang di sana itu bersenang-senang dengan meminum khamr sambil menikmati indahnya dawai lagu. Nah, guru yang mengajarkan ilmu ma'rifatullah itu diserupakan dengan penuang khamr. Kitabnya itu diserupakan dengan gelas. Upaya memahami ilmu diserupakan dengan meminum khamr. Ilmunya sendiri diserupakan dengan khamr. Dan majelis ilmu itu sendiri diserupakan dengan kedai minuman keras. Ketika ilmu itu dibicarakan, didiskusikan, dikajikan, maka suara menyampaikan ilmu itu diserupakan dengan nada-nada dawai gitar yang indah dan menghanyutkan saat masuk ke telinga. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا